Halo Sobat Podcast, ketemu lagi nih sama aku Wardatun Fadila Hayati. Kalian bisa panggil aku Wardah dengan NIM 139. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat melekat kepada kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum dilihat dari perspektif sosiologi hukum gitu. Kalau kita ngedengar kata hukum, mungkin yang langsung terbayang itu terhadap pengadilan, kepolisian, ataupun hukuman. Padahal dalam sosiologi hukum, hukum bukan cuma soal menghukum orang lain ataupun menghukum orang yang melakukan kesalahan, tetapi hukum juga memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat, bahkan bisa mengubah kebiasaan masyarakat menjadi yang lebih baik. Nah, supaya pembahasan kita lebih ringan, hari ini aku udah ngehadirin 4 narasumber yang kece-kece banget nih. Mungkin kita langsung aja perkenalannya. Halo semuanya. Hai. Silakan dong perkenalan dari mulai Kak Leza. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Leza Patricia Panata dengan NIM 101. Teman-teman bisa panggil aku Leza. Halo, aku Bapak Safia dengan NIM 113, biasanya panggil Oke. Halo, nama aku Michael Surya Rijanto, biasa dipanggil dengan Surya, NIM 168. Oke. Mainatun Laidian, biasa dengan Indah dengan NIM 172. Oke, kakak datang ke sini udah siap semua ya. Siap dong. Dengan materi yang sudah ada ya, walaupun sedikit ngebul lah istilahnya otak kita buat diasah di sini, tapi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasan. Kita mulai dari hukum sebagai social control atau alat pengendali sosial. Mungkin silakan dimulai Kak Reza. Oke, terima kasih Kak Wardah atas waktunya. Ini Kak Wardah menanyakan terkait peran hukum sebagai social control ya Kak ya. Itu sebenarnya simple sih Kak. Kalau kita pikirkan secara logika aja ya, itu simple banget. Kayak istilahnya hukum ini ada diharapkan untuk bisa mengatur kehidupan masyarakat. Betul. Nah, hukum di kehidupan masyarakat itu berperan penting banget Kak. Kayak misal nih kita, kalau misalnya nggak ada hukum itu kan pasti kosong ya. Kosong banget, hukum. ya. Nah, kalau dengan kekosongan hukum ini, istilahnya manusia ini bebas mau ngapain aja. Mau ngebunuh orang, tinggal bunuh aja ya. Mau baca ya. gitu ya. Mau tipu aja lah gitu. Kalau juga nanti nggak ada sanksinya. Nah, kalau nggak ada hukum kan manusia jadi berpikir seperti itu. Makanya hukum ini hadir di situ perannya Kak. Perannya tuh sangat penting banget. Jadi dengan adanya hukum, setidaknya manusia untuk melakukan sesuatu tuh mikir 2 kali. Betul. Kayak aduh aku mau nipu jangan deh nanti dihukum gitu. Betul. Gitu kan Kak. Tapi walaupun ada itu lagi manusia masih Makanya. mikir. Nah itu kayak istilahnya Kak ya. nah, ada hukum aja kayak orang-orang tuh kayak masih aja ngelakuin. Betul nggak ada kacau dunia Kak. Kesalahan. Gimana kemajuan Indonesia Raya nggak tahu gitu. Kacau. Nah jadi di situ simpelnya istilahnya hukum sebagai social control ini itu hadir untuk mencegah sekaligus istilahnya memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Nah dengan adanya itu kehidupan masyarakat pasti akan terkontrol. Iya. Di bawah pengawasan. Iya. Berarti kalau bisa dibilang itu keberadaan hukum ini tuh supaya masyarakat merasa ada aturan yang harus dipatuhi. Iya. Jadi tidak cuma takut aja sama hukum ini, tapi juga mematuhi. Nah, oke. Kalau kita mendengar dari penjelasan dari Kak Leza tadi, mungkin supaya lebih nyata, kita mungkin bisa nih Kak Vivi ngasih contoh yang nyata dalam kehidupan kita nih, social control tuh gimana sih Kak? Oke, kalau dari kehidupan kita ya, apalagi selaku mahasiswa Gen Z, Betul. kan kita punya media sosial semua, kan kita cari tugas, cari scroll sosmed atau apapun. Nah, tapi semua yang kita terima dari media sosial itu belum tentu benar atau enggak 100%. Banyak hoaxnya. Apalagi Jangan percaya ya Kak. begini, informasi itu tuh sebenarnya merugikan banyak orang, apalagi negara. Makanya negara membuat aturan yang dituang dalam undang-undang ITE. Oh, begitu. Nah, dong. jadi ini dibuat bukan karena dibuat semata aja, tapi ada tujuannya biar pelakunya itu memiliki efek jerah. Dan kita selaku yang punya akun sosial media tuh berhati-hati dalam mengunggah, share informasi, Betul. merugikan kita apa Orang lain. gitu. Benar-benar mengisi kekosongan ya Kak. Jadi
menarik banget ya. Maksudnya kayak hukum ini hadir bukan cuman hadir setelah terjadi masalah, tetapi sebelum masalah itu datang hukum sudah hadir untuk mencegah gitu ya Kak. Betul. Nah, selain yang kita ketahui kalau hukum itu pengendali sosial atau social control, ada juga fungsi lain ya kan? Iya, benar. Itu adalah social engineering. Nah, engineering itu sebenarnya maksudnya apa? Mungkin untuk Surya bisa ngejelasin lebih lanjut ke kita social engineering itu apa? Oke, jadi menurut fungsi atau penjelasannya itu kalau sosial fokus itu kontrol fokus menjaga ketertiban. Tapi kalau misalnya social engineering itu lebih dalam loh konsepnya. Gimana tuh Kak? Jadi konsep ini diperkenalkan oleh ahli hukum Rospon yang mengatakan bahwa hukum bisa menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya apa sih? Jadi hukum tidak hanya untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada, tapi juga mendorong untuk adanya suatu perubahan. Oke. Misalnya gitu ada kayak pemerintahan ingin masyarakat lebih disiplin, lebih peduli lingkungan, lebih menghargai hak orang lain. Salah satu caranya yaitu melalui pembentukan aturan hukum. Jadi hukum bukan hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tapi juga menjadi sarana untuk membentuk kebiasaan dan budaya baru dalam masyarakatnya sendiri. Gitu ya Kak. Berarti kalau bisa diringkas tuh kayak berarti hukum itu juga bisa mengubah cara pola pikir kita. Orang pikir yang dulu kayak gitu tiba-tiba jadi kayak gitu. Jadi mengubah kebiasaan juga menjadi yang lebih baik. Nah, supaya lebih konkret, mungkin tuh Kak Iza bisa ngasih contoh terkait penerapan social engineering ini. Tentang sederhananya tuh di aturan untuk mewajibkan pengendara memakai helm. Dulu itu kalau kita flashback ya ke berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya, kewajiban pakai helm itu kayak dianggap gak penting. Jadi kayak ya udah aja gitu ya. Sekarang aja masih banyak yang cocoknya. Nah, ada. Berarti siapa ya? Tapi karena adanya aturan yang jelas, terus ada penegakan hukumnya kalau ada yang melanggar, dan adanya edukasi yang diberikan terus menerus, lama-kelamaan pakai helm ini berubah jadi kebiasaan. Kalau nggak pakai helm tuh ada yang hilang itu. Ada gitu kan? Iya, betul. Nah di sini kan artinya hukum itu berhasil ya mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap keselamatan. Betul. Contoh lainnya nih soal kawasan rokok. Awalnya mungkin banyak yang kayak masa keberatan atau protes. Nah tapi sekarang masyarakat itu mulai terbiasa, kayak lebih menghargai dan menghormati, lebih kayak pada tempatnya lah. Rokok itu Tahu tempat gitu ya. Nah dari contoh-contoh itu kita kan bisa lihat bahwa hukum itu bukan hanya memberikan sanksi kepada kita kan sebagai masyarakat, tetapi juga membentuk budaya baru yang lebih baik. Gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ataupun yang udah kita bahas ini kan sangat-sangat seru ya pembahasannya ya. Seru banget kan. Nah, dan bisa aku simpulin nih, berarti dari perspektif sosiologi hukum terdapat dua fungsi utama dari hukum tersebut. Yang pertama itu social control yang mengatur cara berperilaku dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar suatu aturan. Dan yang kedua itu social engineering, gitu, yaitu mendorong perubahan sosial agar masyarakat merubah kebiasaan menjadi lebih baik. Nah, berarti kan kalau kita membicarakan hukum itu bukan soal hukum dan pasal dan hukuman aja. Berarti kan lebih luas kan. Iya, kayak diajarin juga gimana caranya untuk kita jadi lebih baik. Betul. Gak cuma diajarin gimana caranya kita gak melanggar. Betul. Berarti kan kayak mempengaruhi cara berpikir kita, bersikap dan berperilaku. Nah, terima kasih banyak banget untuk narasumber kita yang kece-kece ini. Boleh dong tepuk tangannya. Oke. Terima kasih ya sudah berbagi pendapat dan ilmunya, walaupun singkat ya podcast kita kali ini, tapi untuk ilmunya sangat
Dapat banget ya. Dapat daging banget ya. Iya. Langsung ke inti. Inti. Oke. Dan aku ucapin juga terima kasih untuk teman-teman podcast yang udah setia nonton dari awal sampai akhir penutupan ini. Mungkin ada kurangnya, kita juga minta maaf ya. Minta maaf. Iya, mungkin itu aja dari aku dan teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ya.